Selamat datang di part 2. Aku masih menatap pria di luar sana, yang seharusnya manusia, tapi kini bergerak seperti binatang, mengerang, memukul kaca, menghindari sinar. Pikiranku penuh dengan artikel samar dari dark web itu, potongan kalimat tentang virus, vaksin, dan jaringan rahasia. Tiba-tiba, tanganku ditarik seseorang dari samping. Aku tersentak dan menoleh cepat. Dia, senior itu, sudah berdiri di sampingku. Wajahnya dekat, lebih dekat dari yang pernah kubayangkan. Dan sebelum aku sempat bicara, tangannya yang lain menyentuh wajahku. Sentuhannya tegas, hangat, dan membuatku sejenak berhenti bernapas. "Dengarkan aku," katanya cepat, suaranya tenang tapi tajam. "Aku tahu, kau sudah tahu." Mataku melebar. "Apa maksudmu? Jangan tanya di sini. Kita harus pergi. Sekarang." Aku masih terdiam. Semua terasa seperti mimpi yang sangat nyata. "Apa, aku boleh bawa mereka juga?" Tanyaku sambil melirik ke Lina dan Maya. Dia menoleh singkat ke arah mereka, lalu mengangguk. "Kalian bertiga cerdas. Jadi boleh." Dan begitu saja, kami berlari. Rain, nama senior itu, sekarang aku ingat jelas, membuka jalan. Maya menyusul dengan cepat. Aku menarik Lina sambil berusaha tetap dekat dengannya. Kami menyusuri lorong belakang kantin yang sepi, lalu keluar melalui pintu darurat yang hanya digunakan untuk evakuasi. Bunyi sirine kecil sempat terdengar, tapi tak ada yang peduli sekarang. Langkah kaki kami menggema di lorong panjang kampus. "Rain, kita mau kemana?" teriakku dari belakang. "Ruangan Profesor Liem, Fakultas Biologi, sayap paling belakang. Kode akses level 3, jawabnya sambil berlari tanpa menoleh. Fakultas Biologi terdiri dari 3 gedung, dan ruangan Profesor Liem, kalau aku ingat dengan benar, berada di ujung barat, dekat bangunan lama yang sudah jarang digunakan mahasiswa. Napas kami mulai berat. Maya masih tampak kuat, tapi Lina, tahan sedikit lagi, kataku, menarik tangannya erat. "Aku, bisa, Ayla, jangan lepaskan." Suaranya lemah, tapi dia tetap melangkah. Beberapa mahasiswa di sekitar kami mulai panik. Ada yang berteriak, ada yang berlari ke arah sebaliknya. Sebagian lagi diam terpaku sambil menatap ponsel mereka. Mungkin mereka baru membaca berita. Atau mungkin mereka baru melihat seseorang yang mereka kenal mulai berubah. Kami sampai di tangga yang menuju ke lorong belakang fakultas. Langkah kami tak secepat tadi, terutama karena Lina harus lebih sering berhenti. "Sedikit lagi," kata Rain, yang kini menoleh dan membantu mengangkat tas Lina. Aku melihat sisi lain darinya, bukan hanya dingin dan serius seperti biasanya, tapi fokus dan peduli. Ruangan yang kami tuju ada di lantai 2, di balik pintu baja berwarna abu-abu dengan pemindai sidik jari dan kode angka. Rain menempelkan jarinya, lalu memasukkan kode. Pintu mengeluarkan bunyi klik, lalu terbuka perlahan. "Kita masuk," katanya cepat. Kami masuk ke dalam ruangan yang tidak seperti ruangan dosen biasa. Lampunya putih terang, meja penuh dengan tumpukan dokumen, rak berisi tabung-tabung reaksi, dan beberapa layar komputer menyala. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tua dengan rambut putih tipis dan jas lab yang lusuh. Dia membalikkan badan perlahan saat melihat kami masuk. "Ah, kau datang juga," katanya pada Rain. "Profesor Liem." Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Dan senyum tipis terukir di bibirnya. "Selamat datang di realita yang kalian tidak minta," katanya sambil menatap kami satu persatu. "Profesor, kami butuh rencana. Virus itu sudah mulai di luar kantin." "Aku tahu. Aku pantau dari CCTV kampus," jawabnya tenang. Aku melangkah pelan ke dalam ruangan, mataku masih menyapu layar-layar yang menampilkan peta kampus, grafik, dan rekaman detak jantung yang menurun. Drastis, ini semua sudah dimulai. "Ya?" tanyaku. Rain menoleh padaku. Matanya serius. "Sudah,
Dan kau tahu lebih dari yang kukira. Aku menggigit bibir. Aku hanya membaca. Tapi aku tidak paham semuanya. Kau tahu cukup banyak untuk bisa tetap hidup, jawabnya. Dan sekarang, kita harus bekerja sama. Lina duduk lemas di kursi pojok. Maya berdiri sambil melipat tangan. Matanya menatap grafik infeksi di layar besar. Aku masih berdiri, menatap Rain dan Profesor Liem, dengan kepala penuh pertanyaan. Virus ini nyata. Dan kami, entah bagaimana, berada di tengah pusatnya. Misi pertama. Kita harus mengumpulkan persediaan makanan, air minum dalam botol, baterai, dan alat penerangan. Senter, headlamp, apapun yang bisa menyala. Suara Profesor Liem terdengar berat, tapi tegas. Sorot matanya tak lagi seperti dosen tua yang menyendiri di ruang lab. Ada urgensi, dan semacam keputusasaan yang sudah biasa dia rasakan. Keempat orang itu Ayla, Lina, Maya, dan Rain masih terengah-engah di tengah ruangan penuh dokumen dan layar monitor. Nafas mereka belum stabil, tapi mereka tahu, waktu tidak akan menunggu. Kalau bisa, cari juga kain bersih, tisu, atau apapun yang bisa menyerap. Kita tidak tahu akan butuh buat apa nanti. Ayla menatap Profesor dengan dahi berkerut. Profesor, kenapa semua ini harus sekarang? Karena, dalam waktu beberapa jam, sinar matahari akan hilang. Dan mereka, makhluk terinfeksi itu, akan lebih bebas, jawabnya singkat. Kita harus siap sebelum malam. Kemudian, Profesor menatap ke arah mereka. Keluar, siapa yang bersedia mengumpulkan semua itu? Hening beberapa detik. Lalu, hampir bersamaan, Rain dan Maya mengangkat tangan. Aku, kata Rain. Gue juga, ucap Maya sambil mengencangkan tali sepatunya. Wajahnya sudah serius, tidak seperti biasanya yang suka bercanda. Profesor menatap mereka dengan dalam, lalu mengangguk pelan. Keluar sekarang. Kembali dengan selamat. Kalau kalian mati, bumi juga mati. Ayla menahan nafas. Kata-kata itu berat, terlalu berat. Tapi Rain dan Maya tidak gentar. Mereka mengangguk, lalu membuka pintu baja itu perlahan dan segera menghilang di baliknya. Di luar ruangan lab, udara luar terasa panas dan lembab. Sinar matahari mulai menipis, jam menunjukkan pukul 17.12. Awan mulai bergulung, dan langit menguning gelap, tanda malam akan datang lebih cepat. Kita harus bergegas. Gak banyak waktu sebelum semua tempat jadi sarang mereka, bisik Rain tanpa menoleh. Maya mengangguk. Dia menyesuaikan ranselnya dan mengambil kayu panjang dari dekat rak sepeda fakultas. Senjata darurat. Mereka mengendap-endap melewati lorong terbuka menuju kantin barat, yang paling dekat dari gedung profesor. Di sana, bangunan kantin ditutupi pohon-pohon besar, menjadikannya sejuk dan teduh. Tapi justru itu masalah. Gue bisa dengar mereka, bisik Maya sambil mengangkat tangan. Rain memperlambat langkah, menempelkan tubuhnya ke dinding luar kantin. Dari sela kaca jendela yang retak, mereka bisa melihat 4, 5, tidak, 7 sosok yang bergerak lambat, mengendus-endus di dalam. Beberapa terdengar menggeram pelan, satu di antaranya tampak mengoyak plastik bungkus makanan. Mereka sudah mulai menyebar, bisik Rain. Dan tidak semua dari mereka kelaparan. Beberapa cuma marah. Kalau kita nyalain suara sedikit aja, abis kita, tambah Maya. Mereka berpindah pelan, memutari bangunan menuju pintu belakang, yang biasanya digunakan petugas kantin. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Dengan sangat pelan, Maya membukanya, dan mereka masuk tanpa menimbulkan bunyi. Di dalam, mereka langsung bergerak cepat. Maya membuka lemari pendingin dan menemukan beberapa botol air. Rain menyambar 2 senter kecil dari laci petugas. Mereka memindai ruang makan, mengambil roti kering, beberapa biskuit, dan sisa nasi kotak yang belum kadaluarsa. Tapi di saat Maya membuka lemari bawah untuk mencari baterai, krek, lemari terbuka sedikit keras. Salah satu makhluk itu menoleh tajam. Rain, bisik Maya, mereka dengar. Jangan lawan.
Mundur perlahan, jawab Rain tenang, tapi cepat. Mereka bergerak mundur, tapi makhluk itu mengendus lebih kuat. Kepalanya miring ke kanan, lalu ke kiri, dan dia menggeram pelan sebelum menerjang. Sekarang, teriak Rain. Maya memukul kursi terdekat untuk mengalihkan perhatian, lalu melempar kaleng kecil ke arah jendela lain. Suara tring membuat dua zombie lain berpaling ke arah suara. Rain menarik Maya dan mereka lari keluar pintu belakang. Napas mereka memburu, tapi mereka tak berhenti sampai 50 meter jauhnya. Masih bisa lari? Tanya Rain sambil menoleh. Selama belum dipeluk zombie, masih bisa. Balas Maya. Perjalanan menuju kantin pusat. Langit semakin gelap. Mereka menyusuri jalur pintas menuju kantin pusat kampus, yang lebih besar dan kemungkinan menyimpan lebih banyak barang. Tapi itu juga berarti, lebih banyak risiko. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar suara jeritan, benda jatuh, dan sesuatu yang seperti suara tawa yang tidak manusiawi. Rain, mereka makin banyak ya? Maya bertanya dengan suara lebih pelan. Karena mereka berkembang, bukan mati, tapi hidup dalam bentuk yang berbeda, jawab Rain singkat. Dan itu yang Profesor coba hentikan sejak lama. Maya menoleh. Lo udah tahu soal ini dari dulu. Rain hanya mengangguk. Tapi lo tetap kuliah kayak biasa. Apa pilihan gue selain pura-pura hidup normal? Maya terdiam. Kemudian mereka tiba di kantin pusat. Pintu terkunci, tapi Rain tahu jalan. Lewat ventilasi atas. Ikut aku. Sudut pandang Ayla. Cas semua perangkat sebelum listrik padam. Perintah Profesor Liam terdengar jelas. Kami bertiga, aku, Lina, dan Profesor, bergerak cepat, menyambungkan ponsel dan power bank ke terminal yang masih menyala. Di pojok ruangan, kipas komputer masih berdengung pelan. Di luar, cahaya sore mulai memudar, merayap ke dalam jendela tinggi lab itu seperti kabut. Suasana terasa terjepit. Maya dan Rain belum juga kembali. Sudah lebih dari setengah jam sejak mereka keluar. Selagi masih bisa, coba hubungi polisi, tentara, siapapun, ucap Profesor tanpa menoleh. Jemarinya sibuk membuka beberapa dokumen dari laci, sebagian berisi catatan tangan, sebagian lain hanya angka-angka rumit. Atau kalian, ada yang dari keluarga berpengaruh? Tanya Profesor tiba-tiba. Aku menggeleng pelan, tapi di sampingku, Lina mengangkat tangan dengan ragu. Saya anak anggota dewan, Profesor. Suaranya lembut, seperti biasanya, tapi terdengar jelas. Aku memutar kepala cepat. Lina, kenapa baru bilang? Dia menatapku sebentar, lalu menunduk. Aku nggak mau kelihatan manja. Tapi kalau sekarang bisa bantu, aku akan coba. Profesor langsung menoleh padanya. Kalau begitu, hubungi ayahmu. Atau siapapun di sana yang bisa menggerakkan bantuan. Cepat. Lina mengangguk. Ia segera membuka layar ponselnya, menekan nama kontak yang hanya tertulis ayah. Lalu menempelkan ponsel ke telinganya. 1 detik, 2 detik. Aku berdiri lebih dekat, menahan napas. Tapi tak ada suara nada sambung. Jaringan mulai lemah, bisik Lina. Aku coba ulang lagi. Namun sebelum dia bisa menekan ulang, lampu di lab berkedip sekali, lalu padam. Gelap. Hanya suara tuk-tik-klik dari perangkat elektronik yang mati serempak. Layar ponsel jadi satu-satunya cahaya. Kami bertiga saling menatap dengan cahaya biru di wajah. Sial. Profesor Liam langsung berdiri, membuka lemari besi di belakangnya, dan menarik sebuah radio komunikasi tua. Dia mengibaskan debu dari atasnya, mengutak-atik tombol. Radio ini pakai gelombang analog. Bisa terhubung ke sinyal darurat militer kalau cukup dekat. Kita coba. Dia memutar antena, lalu bicara. Halo, ini pos darurat dari Fakultas Biologi Universitas Satyawira. Ada siapapun yang dengar? Halo. Kami hanya mendengar suara statik, dentuman logam, desis samar, tapi tak ada balasan manusia.
Aku menggigit bibir. Maya dan Rain masih di luar. Tanpa kabar. Lina mencobanya lagi. Papa, angkat dong. Dia mencoba SMS, panggilan WhatsApp, apapun. Semua hanya pending. Tidak ada jaringan satelit. Sinyal lokal juga lumpuh. Ini lebih cepat dari yang saya prediksi, gumam Profesor sambil memutar ulang gelombang radio. Ini artinya penyebaran sudah melewati batas zona karantina. Karantina. Jadi sudah ada yang tahu soal ini dari dulu. Tanyaku. Profesor tak menjawab. Ia sibuk membuka map lain dari rak, berisi grafik suhu, catatan mutasi virus, dan sesuatu yang mirip peta kampus dengan lingkaran merah di beberapa titik. Aku berjalan pelan, menatap peta itu. Satu titik besar di kantin pusat, lainnya di sekitar aula barat, dan lab teknik. Kita harus tetap tenang. Panik membuat kita mati lebih cepat, kata profesor lagi, suaranya datar, hampir dingin. Dia menoleh padaku. Ayla, ambilkan senter kepala. Rak biru di belakang, baris paling bawah. Aku langsung bergegas, meskipun tanganku gemetar. Kutemukan senter-senter itu, dan membawa semuanya ke tengah ruangan. Profesor membagikan satu ke Lina, lalu memakainya sendiri. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanyaku pelan, mencoba menahan rasa gugup di tenggorokan. Profesor menatapku lama. Lalu, nadanya melunak. Kamu akan bantu banyak. Tapi bukan sekarang. Sekarang kita tunggu Rain dan Maya. Lalu, kita pindah. Aku menatap jam tanganku. Sudah pukul 18.58. Matahari benar-benar tenggelam. Di luar, suara angin makin kencang. Dan, samar, dari kejauhan. Ada jeritan. Suara logam digesek. Profesor, itu suara apa? Bisik Lina. Makhluk-makhluk yang kehilangan cahaya. Dia menyalakan radio kembali. Rain, Maya, kalau kalian dengar ini, segera kembali. Ini pos darurat. Ulangi. Segera kembali. Tak ada balasan. Sudut pandang Ayla. Tolong. Tolong, buka, aku belum digigit, tolong. Suaranya sangat kecil, hampir seperti bisikan yang ditelan angin malam. Tapi kami mendengarnya jelas. Semua kepala langsung menoleh ke arah pintu lab yang tertutup rapat. Aku menahan napas. Profesor Liam sudah berdiri, wajahnya tegang. Ia mengangkat satu jari ke bibir, mengisyaratkan kami untuk diam total. Lalu ia menunduk, pelan-pelan berjalan ke arah pintu logam, dan mengintip melalui lubang pengintai kecil yang terpasang di atasnya. Aku berbisik, nyaris tak terdengar. Profesor, siapa? Intip, pelan, bisiknya, tanpa menoleh. Aku berjalan mengendap-endap, menyusulnya. Kuposisikan mata ke lubang kecil itu. Seorang pria muda, mungkin seumuranku, berdiri di luar. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya penuh keringat dan tanah. Bajunya sobek di beberapa bagian, tapi tak ada darah. Matanya liar, tapi masih jernih, belum seperti mereka yang sudah terinfeksi. Dia melihat ke arah lubang, lalu mulai mengetuk pelan, tapi panik. Tolong, aku nggak digigit, sumpah, aku cuma lari dari kantin barat, mohon. Aku menoleh ke profesor. Dia belum terinfeksi. Sepertinya. Dia masih sadar. Dia bisa bicara. Lina juga ikut mengintip di belakangku. Kasihan banget kalau dia berteriak terus, mereka yang di luar bisa datang. Profesor diam cukup lama. Rahangnya mengencang. Jelas dia sedang memikirkan resiko. Lalu dia bicara pendek, tajam. Masukin dia. Tapi hanya ke ruang kaca. Kunci dia di sana dulu. Ruang kaca, sebuah ruangan observasi kecil dengan dinding transparan di dalam lab ini. Biasanya digunakan untuk isolasi eksperimen biologis atau diskusi tertutup. Sekarang, akan jadi ruang karantina darurat. Aku mengangguk cepat. Lina juga. Kami membuka pintu logam pelan. Sedikit saja agar suara engselnya tak menggema. Pria itu langsung menyelinap masuk dengan cepat, napasnya tersengal, mata liar. Terima kasih, sumpah aku nggak digigit, mereka semua kena, yang di kantin, semuanya.
Masuk ke ruangan itu dulu. Cepat, kataku, menunjuk ke ruang kaca. Dia menurut, meski terlihat bingung. Lina segera menutup pintu ruang kaca dari luar, lalu menguncinya. Kami berdua kembali ke arah profesor. Pria itu menempelkan tangannya ke kaca. Aku bisa bantu kalian. Aku anak teknik elektro. Aku tahu cara nyalain ulang genset kampus kalau kita bisa ke ruang pusat. Tapi tolong, jangan di sini terlalu lama. Profesor memandangi pria itu lama dari balik kaca. Lalu duduk kembali di meja, membuka lagi dokumen dan catatan virusnya. Suaranya lelah. Kalau dia bohong, atau mulai menunjukkan gejala, kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau tidak, dia mungkin berguna. Aku dan Lina duduk pelan-pelan. Rasanya jantungku belum kembali ke ritme normal. Pintu lab kami kunci lagi rapat-rapat. Pria itu duduk di lantai ruang kaca, memeluk lututnya. Sesekali menatap kami dengan wajah cemas. Tangannya sedikit gemetar. Namamu siapa? Tanyaku dari luar kaca. Fajar, dari angkatan 2022. Aku ikut jadi teknisi magang di lab pusat kampus. Aku tahu kabel dan jaringan, aku cuma lari waktu mereka semua mulai menggila. Profesor hanya mendengar setengahnya. Perhatiannya sudah kembali pada catatan virus. Aku sempat melihat selembar halaman yang dipindainya, gambar sel virus yang berlipat saat terpapar sinar UV, dan keterangan aneh, mati perlahan, tidak spontan, cahaya memperlambat, tapi tidak menyembuhkan. Profesor, apa mungkin kita masih bisa aktifkan siaran darurat dari pusat komunikasi kampus? Tanyaku. Dia mendongak. Jika gensetnya menyala, ya. Tapi itu berarti harus menempuh jarak yang jauh. Kita tunggu Rain dan Maya. Kita tidak bisa pecah dua tim sekarang. Terlalu berbahaya. Aku mengangguk, menatap senter kepala yang mulai redup cahayanya. Power bank tinggal sedikit. Fajar menepuk kaca pelan. Aku juga tahu pintu darurat di belakang ruang administrasi yang nggak dikunci penuh. Kalau terdesak, itu bisa jadi rute keluar. Profesor menatapnya lagi. Kali ini, sedikit lebih tertarik. Kalau kau bisa buktikan informasi itu berguna, kita akan hitung kau sebagai bagian dari tim. Tapi kamu tetap di sana sampai kami yakin kamu bersih. Fajar hanya mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Saya nggak akan macam-macam. Kami kembali duduk, dan menunggu lagi. Jam menunjukkan pukul 19.22. Masih belum ada kabar dari Rain dan Maya. Dan dunia di luar sudah benar-benar gelap. Sudut pandang Rain. Pagi datang tanpa suara ayam. Tidak ada kicau burung. Tidak ada angin. Hanya udara yang kering dan dingin. Langit berwarna kelabu, seperti murung sejak subuh. Aku melirik jam tanganku, pukul 7:04 pagi. Maya masih duduk di pojok kantin, menyender pada tiang kayu besar yang menopang atap bangunan ini. Wajahnya masih penuh kantuk, tapi dia langsung tersadar saat aku mendekat sambil membawa 2 botol air dan beberapa roti kering. Sarapan darurat, kataku, duduk di lantai dingin bersamanya. Dia menerima botol dan roti itu. Kita beruntung gak diserbu semalam. Tapi, tempat ini bikin aku deg-degan. Aku mengangguk. Aku gak tidur penuh. Kupikir, suara sekecil apapun bisa jadi alarm. Kami berdua makan dalam diam. Di sekeliling kami, kantin ini seperti dunia lain, kursi-kursi terbalik, makanan basi yang tak sempat dibersihkan, dispenser air yang kosong, dan darah kering di dekat meja kasir. Bekas dari semalam, mungkin dari mahasiswa yang terkena pertama kali. Aku membuka ransel yang semalam kami isi, beberapa dus mie instan, 5 botol air besar, 2 senter kecil, 3 set baterai cadangan, dan beberapa makanan ringan. Masih ada tisu, alat kebersihan, dan beberapa kantong plastik. Persediaan kita sudah cukup untuk 4-5 orang bertahan beberapa hari, kataku. Maya mengangguk, menyeka mulutnya. Tapi, kita yakin cuma bawa ini aja. Maksudku, nggak ada tempat lain yang bisa kita gali lebih dalam.
Aku menutup ransel dan menatap keluar kaca buram kantin. Mau nggak mau, ini yang terbaik tanpa membuat kita tertangkap. Kita sudah ambil semua yang bisa diambil tanpa memancing perhatian. Maya berdiri, meluruskan tubuhnya yang pegal. Kita bisa lewat lapangan besar, kan? Jalur cepat ke fakultas. Biasanya juga nggak ada siapa-siapa di pagi-pagi gini. Harusnya bisa, tapi kita tetap hati-hati. Kalau terlalu terbuka, dan mereka keluar dari bayangan, kita nggak punya tempat sembunyi. Maya mengencangkan tali sepatunya, menepuk-nepuk lututnya. Aku siap. Kalau kita lama-lama di sini, bisa tambah bahaya. Udara pagi ini nggak kerasa normal. Kami berdiri. Aku menyelipkan sebuah tongkat besi ringan ke samping tas, sisa dari meja kantin yang patah semalam. Maya menggenggam obeng besar dari laci dapur, yang entah kenapa memberinya rasa aman. Kami berjalan keluar kantin perlahan. Lapangan besar terbentang di depan. Rumputnya tak terawat, sebagian menguning, sebagian becek karena embun semalam. Gedung-gedung fakultas di kejauhan seperti bayangan bisu yang mengintai. Rain, suara Maya mengecil. Aku menoleh. Apa? Dia menunjuk ke sisi kiri lapangan. Di sana, 3 sosok bergerak perlahan, seperti tersesat. Mereka mengenakan jaket alma mater yang sama dengan kami. Tubuh mereka membungkuk, gerakan mereka tak wajar. Mereka belum kena matahari. Lihat kulit mereka, masih utuh. Aku mencengkeram tongkatku lebih erat. Jangan tarik perhatian. Kita geser ke kanan, dekat tribun kecil itu. Ada tempat buat merunduk. Kami berdua berjalan merunduk, perlahan. Rumput membasahi sepatu kami. Nafas kami nyaris tidak terdengar. Namun ketika kami sampai di balik tribun kecil, kami mendengar suara klak klak klak. Langkah seseorang. Kami bersembunyi. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan di belakang tribun, ke arah lapangan. Maya menahan napas, dan aku ikut menunduk lebih rendah. Bayangan besar melintas dari celah-celah tribun. Bukan zombie biasa. Langkahnya berat, tapi berirama. Kepalanya botak, tubuhnya tinggi besar. Tangannya membawa tiang lampu patah yang ditarik seperti tongkat. Maya berbisik sangat pelan. Apa itu manusia? Aku tak menjawab. Tapi bagian belakang tubuh itu seperti sudah membusuk sebagian, celana seragam kampusnya robek, dan suara napasnya, bukan manusia. Kita harus putar arah. Lewat lapangan tengah terlalu berisiko. Maya mengangguk cepat. Kami menunggu hingga makhluk itu menjauh, lalu mundur pelan-pelan, memutar ke arah kiri lapangan, mencari rute yang lebih sempit, lebih tersembunyi, di antara lorong semak dan jalur kebun kampus yang nyaris tidak digunakan. Perjalanan kami baru saja dimulai. Dan setiap suara kecil dari ranting patah, hembusan angin, atau benda jatuh dari pohon bisa jadi tanda kematian.